Perkenalkan, nama saya Lia Ratnasari Pandiangan. Saya dari Prodi Pendidikan Bisnis kelas A reguler Stambuk 2017, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan. Di video ini saya akan memaparkan yang pertama, dampak COVID-19 terhadap usaha atau bisnis retail. Yang kedua, bisnis atau usaha retail yang tutup atau tidak beroperasi akibat pandemi ini. Yang ketiga, sebagai calon pengamat ekonomi, pendapat dan solusi yang bisa diberlakukan pemerintah terhadap usaha atau retail pada masa pandemi ini. Virus corona atau COVID-19 yang melanda dunia dan negara kita masih belum bisa diatasi dan bahkan angka penularannya semakin meningkat. Pemerintah Indonesia memberlakukan kebijakan social distancing dan WFH bagi masyarakat untuk mengatasi hal tersebut. Namun, sepertinya kebijakan tersebut belum cukup efektif, sehingga pemerintah berencana menerapkan kebijakan new normal, yaitu kembali ke aktivitas seperti biasa, namun harus menaati protokol kesehatan yang ditetapkan. Kebijakan social distancing dan WFH yang sudah diterapkan tentu saja memiliki dampak bagi perekonomian, terutama usaha mikro dan menengah atau retail. Banyak perusahaan akhirnya tidak beroperasi dan kehilangan pelanggan akibat anjuran untuk tetap di rumah aja. Wabah virus corona atau COVID-19 makin terasa dalam perekonomian dalam negeri, terutama dari sisi konsumsi, korporasi, sektor keuangan, dan usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Untuk korporasi, pelemahan perekonomian akibat virus corona membuat aktivitas sektor manufaktur, perdagangan, dan transportasi seperti restoran dan perhotelan merupakan yang paling rentan. Sehingga terjadi gangguan aktivitas bisnis yang akan menurunkan kinerja, pemutusan hubungan kerja, dan bahkan mengalami ancaman kebangkrutan. Sektor UMKM kembali diuji ketahanannya ketika virus corona atau COVID-19 merebak dalam 3 bulan terakhir. Sebagai pengamat diperkirakan sektor UMKM akan mengalami kesulitan menahan dampak yang timbul akibat COVID-19 tersebut. UMKM dinilai sebagai sektor yang paling rentan terhadap krisis ekonomi karena COVID-19. Pasalnya, jenis usaha ini sangat tergantung pada perputaran hasil penjualan barang dagangan. Pelaku UMKM bergerak di perdagangan, pertanian, peternakan, kehutanan, periklanan, pertambangan, pengelolaan bangunan, komunikasi, hotel. UMKM menyumbang 60% bagi produk domestik bruto atau PDB. Dalam sejumlah media, diberitahukan pelaku UMKM mulai menghadapi berbagai kesulitan bisnis sejak wabah COVID-19 meluas di tanah air. Ketua Asosiasi UMKM Indonesia, Bapak Iksan, menyebut omset UMKM mulai turun sejak Februari tahun ini. Kemudian pada Maret ini, ada sejumlah UMKM yang tidak dapat pemasukan sama sekali. Bahkan ada beberapa UMKM yang sampai memberhentikan karyawannya karena kesulitan finansial. Terpuruknya sektor UMKM akibat virus corona dapat diprediksi dari penelitian ekonomi. Kepala Pusat Penelitian Ekonomi, Bapak Agus memperkirakan melambatnya ekonomi global akibat wabah virus corona akan memberi dampak signifikan terhadap keberlangsungan ekonomi UMKM. Persoalan yang dihadapi UMKM beragam,
mulai dari turunnya omset penjualan, kesulitan bahan baku, turunnya permintaan, hingga sulitnya pendistribusian. Bisnis atau usaha retail yang tutup atau tidak beroperasi akibat pandemi ini. Di tengah pandemi virus corona atau COVID-19, sejumlah mal atau pusat perbelanjaan di kota Medan dan kota Binjai, Sumatera Utara, mengalami langkah penutupan untuk sementara waktu. Pusat perbelanjaan di kota Binjai, Binjai Supermall, juga tutup untuk sementara waktu. Periode penutupan sementara Binjai Supermall sama dengan Plaza Medan Fair. Manajer Binjai Supermall, Ibu Dini, menyebut dengan menutup sementara waktu operasional mall terkait virus corona COVID-19. Berharap dengan mengurangi mobilitas warga, pihaknya juga mengajak masyarakat tetap berpikir positif. Sebagai calon pengamat ekonomi, pendapat saya solusi apa yang bisa diberlakukan oleh pemerintah terhadap usaha atau retail pada masa pandemi ini. Yang pertama, dengan melakukan transaksi online. Dengan melakukan transaksi online untuk menghindari penyebaran virus corona, sebisa mungkin hindari transaksi langsung. Nah, sekarang ini transaksi bisa dengan mudah dilakukan lewat online seperti m-banking ataupun internet banking. Jadi, tidak perlu pergi ke bank. Saat ini rata-rata bank sudah memiliki aplikasinya sendiri sehingga bisa memantau tiap transaksi yang dilakukan secara real. Yang kedua, membuka pendaftaran kartu prakerja. Kartu ini dianggap efektif untuk meminimalkan dampak dari gelombang PHK akibat PSBB tersebut. Sekaligus efektif untuk mendata jumlah korban PHK akibat pandemi ini. Yang ketiga, memaksimalkan penjualan online. Dalam memaksimalkan penjualan online, membatasi berinteraksi di ruang terbuka, masyarakat akan mencari cara alternatif untuk bisa memenuhi kebutuhannya tanpa harus keluar rumah. Di Cina saat ini puncak COVID-19, belanja online menjadi pilihan sekarang. Hal yang sama terjadi di Indonesia, terbukti dengan transaksi e-commerce di Indonesia yang meningkat. Oleh sebab itu, sebaiknya juga beralih fokus strategi di penjualan online. Setidaknya cara ini bisa menyelamatkan dari kerugian-kerugian akibat turunnya penjualan di toko-toko. Sekian pemaparan dari saya. Jika ada yang salah, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.